Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran hadis. Kita akan sampai pada hadis yang terakhir ya, atau hadis yang ke-9 dari kitab Al-Qisas. Di sini disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala Anil Hasan ibn Abi Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala qala haddathana Jundub radhiyallahu ta'ala anhu fi hadzal masjid wa ma nasina minhu hadithan wa ma nakhsha an yakuna Jundub kadzaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dari Al-Hasan ibn Abi Hasan Al-Basri atau dikenal dengan Al-Hasan Al-Basri, tokoh tabi'in yang terkenal ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan haddatsana Jundub, ya, telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami, yaitu Jundub, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Jundub ibnu Abdullah ibnu Sufyan ya, radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu anhu fi hadzal masjid, di masjid ini, wa ma nasina minhu haditsan. Jadi Al-Hasan mengatakan bahwasanya dahulu salah seorang sahabat Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hadis yang didengar oleh Al-Hasan ibnu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Ya. Kemudian wa ma nasina minhu haditsan wa ma nakhsha an yakuna Jundub kadzaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kami melupakan sedikit pun hadis darinya. Dan juga kami tidak khawatir bahwasanya dia, yaitu Jundub, ya, kami tidak khawatir Jundub berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, di mana Jundub mengatakan, jadi di sini Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menekankan bahwasanya dia memang benar-benar pernah mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh Jundub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Hasan menekankan bahwasanya dia tidak lupa sedikit pun darinya, dan juga dia tidak khawatir Jundub mendustakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Jundub ibnu Abdullah termasuk sahabat yang mana semua sahabat itu dihukumi mereka semua adalah orang-orang yang jujur, yang terpercaya. Tayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a. Dahulu ada salah seorang laki-laki di antara kalian, ya, di antara orang-orang sebelum kalian. Jadi dahulu dahulu di kalangan atau dahulu ada seorang dari orang-orang yang ada sebelum kalian, ya, umat-umat terdahulu. Ada seorang dari umat terdahulu yang mana dia mengalami suatu luka, ya, dia terkena suatu luka, ya, luka yang parah. Kemudian fajazi'a, kemudian dia pun mengeluh dan beliau tidak sabar dalam tidak sabar mendapatkan ujian berupa luka tersebut, ya. Jadi dia tidak sabar menjalaninya, ya, ketika dia mendapatkan sebuah luka. Tayyib. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan juga bahwasanya luka yang dia dapatkan ini dia dapatkan karena suatu peperangan, wallahu alam. Kemudian fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu. Kemudian karena dia tidak sabar, ya, dia tidak bisa bersabar menahan sakitnya, kemudian dia pun mengambil pisau, kemudian dia mengiris tangannya. Ya, dia mengiris tangannya. Ya, mungkin dia mengiris tepat di urat nadi, ya, di pergelangan tangan. Di situ ada urat nadi yang mana kalau dipotong, kemudian dipotong urat nadi tersebut, maka seorang bisa kehabisan darah. Ya, seorang bisa kehabisan darah, dan ini salah satu cara bunuh diri yang banyak dilakukan oleh manusia.
Yang banyak dilakukan oleh orang-orang ketika dia bunuh diri, dia memotong urat nadin yang ada di pergelangan tangan. Ya, mungkin itu yang dia lakukan di sini. Ya, jadi dia mengambil pisau dan menggiris tangannya sendiri. Fama raqa'ad damu hatta mata, maka darah senantiasa keluar, ya, darah tidak berhenti keluar sampai dia mati. Ya, sampai akhirnya dia pun mati dalam keadaan dia bunuh diri. Ya, dia tidak sabar merasakan sakitnya, merasakan luka yang dia derita, kemudian dia pun justru mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian qala Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan melihat seorang hambanya melakukan perbuatan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Abdi badaroni bi nafsihi haramtu alaihi al-jannah." Ya, hambaku telah mendahuluiku terkait dengan dirinya. Artinya di sini maksudnya adalah hamba tersebut telah membunuh dirinya sendiri. Ya, jadi hamba tersebut telah membunuh dirinya sendiri. Jadi hambaku telah membunuh dirinya sendiri. Haramtu alaihil jannah. Aku haramkan atasnya surga. Ya, aku haramkan atasnya surga. Tayyib. Oke, ini hadisnya, hadis yang terakhir dari Kitabul Qisas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tayyib, kemudian kita baca beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, fi hadzal hadits itsbatu riwayatil Hasan Al-Basri an ba'dis sahabah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala itu memang meriwayatkan dari beberapa sahabat. Jadi beliau langsung meriwayatkan dari beberapa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri termasuk tokoh tabi'in. Ya, tokoh tabi'in, bahkan salah satu tokoh tabi'in yang terkenal. Kemudian jawazu ats-tsana 'alal fudala. Bolehnya memuji atas orang-orang yang memang memiliki keutamaan. Ya. Bolehnya kita memuji orang-orang yang mereka memang layak untuk dipuji, layak untuk mendapatkan pujian sanjungan karena mereka memiliki keutamaan. Tapi hendaknya pujian dan sanjungan tersebut tidak diucapkan di depan orang yang bersangkutan, ya, di depan orang yang bersangkutan, karena ini bisa menyebabkan beberapa hal yang itu termasuk keburukan. Ya, bisa nanti muncul ujub, ya, sombong dalam diri orang tersebut. Ya, bisa jadi nanti menjadi fitnah, ujian baginya. Ya, dan juga ini tentunya perkara yang seharusnya kita hindari kecuali kalau memang dibutuhkan. Kemudian faedah berikutnya, tahrimu qatlil insan nafsahu. Haramnya seseorang membunuh dirinya sendiri. Jadi haram hukumnya bunuh diri. Ya, seorang membunuh dirinya sendiri, maka ini diharamkan dalam syariat. Ya, kemudian faedah berikutnya, wujubus sabri ala aqdarillahi al-mu'limah. Wajibnya kita untuk bersabar menjalani takdir Allah yang berat bagi kita. Ya, maka kita wajib bersabar. Ya, wajib bersabar dalam menjalaninya, dan tidak boleh kemudian kita melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, yang itu dia dianggap sebagai jalan pintas untuk bisa segera terlepas dari kesulitan tersebut. Maka wajib bagi kita untuk bersabar. Kemudian faedah berikutnya, tahrimu i'tida'il insan ala nafsihi wa ala syai'in min a'dha'ihi. Seorang haram hukumnya seseorang melampaui batas terhadap dirinya sendiri atau menzalimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Ya, dan juga terkait dengan anggota-anggota badannya. Tidak boleh kemudian dia menyakiti, ya, melukai, ya, menzalimi dirinya sendiri. Ya, menyakiti dan melukai anggota badannya. Maka ini perkara yang diharamkan, dilarang dalam syariat. Baik, kemudian berikutnya, tahrimu ilqa'il insan bi nafsihi fit tahlukah. Haramnya seseorang menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Ya, tidak boleh kita untuk menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan dalam perkara-perkara yang itu bisa mencelakakan kita, membahayakan kita. Nah, haram hukumnya. Kemudian faedah berikutnya, wastadalla bil hadits ala anna qatlal insan li nafsihi min a'dha'imidz dzunub. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasannya, ya, seseorang yang membunuh dirinya sendiri, maka ini termasuk perbuatan dosa besar.
Ya, ini termasuk perbuatan dosa besar. Baik, kemudian faedah yang terakhir, wastadalla bil hadits ala anna qatila nafsihi la taubata lahu. Hadis ini juga dijadikan dalil bagi sebagian ulama bahwasannya orang yang bunuh diri itu tidak diterima taubatnya. Ya, tidak diterima taubatnya ini menurut pendapat beberapa ulama. Ya, menurut pendapat sebagian ulama. Akan tapi di sini disebutkan wal jumhur ala anna qatila nafsihi tuqbal taubatuhu idza mata, idza taba afwan. Adapun jumhur ulama menyatakan bahwasanya orang yang bunuh diri itu diterima taubatnya ketika memang dia bertaubat. Lalu, tapi pertanyaannya bagaimana dia bertaubat sedangkan dia bunuh diri kemudian dia mati? Apakah dia kemudian bisa bertaubat setelah kematiannya? Maka di sini dijelaskan, ya ringkasnya, ketika mungkin dia sedang proses bunuh diri, seperti tadi dia mengiris tangannya, kemudian keluar darahnya, memancar darahnya, terus menerus sehingga dia kehabisan darah kemudian mati. Mungkin sebelum dia mati, ya. Jadi ketika sudah banyak keluar darahnya, tapi sebelum dia mati, dia kemudian menyesali perbuatannya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kematiannya. Maka yang seperti ini jumhur ulama berpendapat bahwasanya orang yang seperti ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Ya, selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Tayyib. Yang jelas, ya perbuatan bunuh diri ini termasuk salah satu dosa besar, bahkan salah satu dosa yang paling besar dan diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang harus kita perhatikan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, ya, yang kita bisa rasakan. Yang kita harus menjaga nikmat-nikmat ini. Ya, semua yang ada pada tubuh kita, yang ada pada diri kita ini harus kita jaga. Karena ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi kita untuk menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk bersabar. Ya, kita wajib untuk bersabar. Jangan kemudian kita mudah putus asa. Apalagi ya banyak di kalangan para pemuda, dari kalangan pemuda-pemudi kemudian yang disayangkan, sangat-sangat disayangkan, mereka banyak yang kemudian melakukan bunuh diri, yang melakukan aksi bunuh diri, melakukan perbuatan bunuh diri hanya karena perkara-perkara yang itu bisa dianggap sebagai perkara yang ringan, perkara yang remeh, ya, yang sangat disayangkan. Kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri pada usia yang masih sangat-sangat muda, ya. Ada yang karena putus cinta dengan pacarnya, ya, padahal pacaran haram hukumnya dalam Islam. Ada yang karena berkelahi atau bertengkar dengan temannya misalnya, atau karena sakit hati dan yang lainnya. Maka ini yang harus diperhatikan anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalian sebagai para pemuda-pemudi maka harus memiliki bekal yang kuat, benteng yang kuat, ya, dengan senantiasa belajar ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dan berupaya untuk terus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kalau kita senantiasa dekat dengan Allah, maka semua kesulitan dan permasalahan yang kita hadapi akan segera ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.